Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini, adik-adik akan belajar bersama kakak tentang konsep materi simetri, refleksi, dan pengubinan di sekolah dasar. Selanjutnya, adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada simetri, yang kedua refleksi, dan yang ketiga pengubinan. Nah, adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari simetri. Nah, apa sih simetri itu? Adik-adik, suatu bangun dapat dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Jadi, simetri tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas tentang simetri lipat. Nah, simetri lipat adalah bangun simetris dari suatu garis bantu yang membagi dua daerah suatu bangun dan luas hasil lipatannya dapat saling menutupi. Nah, garis simetri lipat disebut dengan sumbu simetri. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar yang paling atas yaitu kertas yang berbentuk persegi panjang dilipat, maka akan saling menutupi. Bisa dilihat pada gambar, bisa dicermati. Yang pertama dilipat pada garis vertikal, dan yang kedua kertas dilipat pada garis horizontal. Jadi persegi panjang memiliki dua sumbu simetri. Selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang simetri putar. Nah, ini dengan cara memutar bangun datar tersebut melalui satu titik, di mana titik tersebut menjadi tumpuan agar dapat menempati posisinya dari awal. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada bisa dilihat pada gambar di bawah itu ada persegi panjang PQSR. Nah, lalu yang paling atas di sebelah kanan itu persegi panjang PQSR diputar 180 derajat, maka menghasilkan gambar seperti gambar nomor 2. Jadi, diputar untuk yang kedua kalinya, persegi panjang tersebut mampu kembali ke posisi awalnya, yaitu persegi panjang PQSR. Nah, selanjutnya, yang kedua kita membahas tentang refleksi. Nah, jadi apa sih refleksi itu? Jadi, refleksi atau pencerminan suatu bangun adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Nah, bisa dicermati adik-adik gambar di samping. Jadi, segitiga siku DEF dicerminkan oleh garis M seperti pada gambar dan menghasilkan bangun bernama segitiga siku-siku D aksen, E aksen, F aksen. Nah, pencerminan suatu bangun menghasilkan bayangan yang tampak sama dengan bangunan tersebut. Jadi bisa disimpulkan sifat-sifat dari pencerminan suatu bangun yaitu bayangan hasil pencerminan memiliki ukuran yang sama dengan bangun datar aslinya. Selanjutnya, jarak antar
benda aslinya dengan garis cermin sama panjangnya dengan jarak antara bayangan asli pencerminan terhadap garis cermin. Nah, selanjutnya, garis titik-titik dari benda aslinya terhadap cermin adalah tegak lurus, begitupun garis titik-titik dari cermin terhadap bayangan. Nah, adik-adik bisa dicermati gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengubinan. Apa sih pengubinan itu? Jadi, pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Nah, aturan penempatan bangun datar dalam menutupi sebuah luasan bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya seni yang masih menggunakan prinsip-prinsip matematika. Nah, bisa dilihat jenis-jenis dari pengubinan ini, yaitu ada pengubinan beraturan, bisa dilihat pada gambar di samping paling atas. Itu adalah gambar dari pengubinan beraturan, yaitu yang dimana pengubinan dengan menggunakan satu macam segi N beraturan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi N beraturan. Bisa dilihat pada gambar di samping yang gambar nomor 2. Selanjutnya, yaitu pengubinan tidak beraturan, yaitu pengubinan yang menggunakan bangun-bangun datar yang tidak beraturan. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 3. Jadi, adik-adik cermati gambar-gambar di samping. Nah, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kakak minta maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan kata. Dan kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.